Bulan Agustus menjadi dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya masyarakat Gerabak khususnya memperingati hari kemerdekaan dengan beberapa kegiatan baik di kampung maupun di luar kampung. Saat ini kita akan ngobrol tentang sebuah karnaval, yaitu arah-arahan atau iring-iringan yang akan kita bikin lokasinya itu di sepanjang jalan Gerabak. Rembuk Kopi kali ini akan mengangkat sebuah tema. Temanya Karnival 78. Gerabak ini Selasar Merah Putih dalam acara Rembuk Kopi, rembukan sambil ngopi. Tumbi meneh. Silahkan disuruh. Mas Ujo, siapa aja nih? Kayaknya kita kedatangan kalau ini pemuda nih ya, soalnya sebelah kanan dengan ini kayaknya agak meragukan. Casing, ini kan berurusan dengan casing ya. Siapa aja nih? Mungkin ada beberapa netizen yang belum mengenal lah, atau mungkin baru melihat sekali di. Ya. Kayaknya semua baru pertama kali di Rembuk Kopi ya. Di Rembuk Kopi baru. Iya, baru pertama kali. Coba kita kenalin dulu dari yang sebelah kanan itu kan. Betul, malam hari ini itu kita teman-teman ngobrol kopinya itu juga spesial. Kenapa spesial? Karena mereka itu dari masing-masing dusun itu mereka adalah kreatornya untuk acara karnaval. Nah, ini kan berarti kan malam hari ini tuh narasumbernya hebat. Saya yakin ini nanti obrolnya pasti jadi luar biasa. Tapi jangan jam juga. lebih jelasnya lagi ya, ini saya kenalkan, yang ini tuh Mas Santoso. Nggak ada yang nggak kenal di Gerabak sama Mas Santoso ya kan. Biasa Mas Santoso ini sering terlibat di beberapa kegiatan Skena budaya. Ya, budaya, kesenian budaya dan kerja bakti. Mengkreasikan untuk dusun Sawahan. Kemudian yang di sini ini Mas ini dari Delik. Mas Topik. Mas Topik. Kemudian ini Mas Indra itu dari Ponggol. Ya, ini biasa cok kita lihat di PKH biasanya. Jadi malah lebih familiar. Identik dengan bantuan-bantuan. Mesti ngerti gitu kan. Ini malam hari ini jelas mereka itu apalagi menggunakan kaos-kaos yang nanti akan resmi ditampilkan di karnaval itu. Iya, nanti ini Pak Jude. Kaos Karnival 2023 ini, nah ini nanti bisa dipesen. Nah, itu lewat saya Pak. Ini diproduksi. Kontak banyak. Kontak personnya itu ada di tempat saya. Jadi bagi netizen yang di luar sana yang menginginkan kaos ini, nanti bisa menghubungi saya. 085729079378. Oke. Baik, lanjut Bang Ande. Ya, ini untuk lebih detailnya lagi. Ya, siap. Ini bagaimana kalau kita tanyakan mereka itu persiapan sudah seperti apa? Ya, sampai sejauh ini itu mereka sudah seperti apa? Kan mungkin Mas Santoso yang dari Sawahan sendiri mungkin untuk menyambut koreonya. Ya, menyambut tahun 2023 karnaval ini tuh bagaimana sih persiapan di sana itu? Selamat malam rekan-rekan. Malam. Untuk persiapan di kampung saya juga repot ini. Ya kampung saya. Iya. Karena memang ya Gerabak kampung saya lah, kita sidik-sidiknya ya kan bangga. Karena Gerabak kita syukur merata kan karena Mas Santoso ini. Iya. Kena kafe. Pasaran ya. Ada di mana-mana. Jadi ya kita membanggakan Gerabak. Gimana caranya kita membanggakan Gerabak? Ya sedikit bermanfaat lah untuk Gerabak. Ya kita sebisanya. Kalau kreator itu berat. Saya belum. Enggak, maksudnya yang dimaksud kreator gini adalah orang yang mungkin memang mempunyai konsep dan ide, dan besar kecilnya konsep dan ide kan tergantung ya, orang melihat itu kan subjektif. Ya. Ide sedikit kan juga mengusung ide dari masing-masing. Makanya karena kita menyebut peserta itu benar, ya. karena ya, kita karena menghargai tadi ide. Itu karena sudah untuk pemuda, untuk saya itu udah agak expire, jadi pemikiran untuk ide dan lain-lain itu ya semuanya terbatas sambil jalan. Jadi kita bisa bermimpi tapi melihat kenyataan juga. Potensinya segitu ya udah kita paksakan semaksimal, emang maksimalnya segitu ya udah. Sama SDM ya. Bisa. Ya, gitu. Kalau SDM itu bisa dilatih sebenarnya. Iya. Jadi ketelatenan juga. Kalau untuk tadi Sawahan ya kita
apa ya, mengikuti potensi-potensi yang ada. Oke. Karena sawahan itu terkenal dengan produksi tahu. Ya. Berarti menggali Nah, potensi jadi- dusun itu ya. Kita mencari literasi sejarah tentang tahu dan lain Kemudian dikembangkan dalam bentuk dikembangkan dalam bentuk ada tarian, ada musik, ada yang untuk pawai, ada jadi yang untuk seperti perlombaan. akulturasi budaya lah Nah, mungkin ini ya. nah. Iya, iya. Jadi Ini kira-kira gawe tahu sing gede ora Mas? Kira-kira. insya Allah itu surprise. Enggak, di sini sebenarnya bukan bukan intip-intipan ide. Cuman sebenarnya kalau sepil dikit boleh lah kan ya kan kita Jadi artinya ya semacam kayak tadi ya. Jadi potensi yang ada kita Angkat. kita angkat, kita mix demikian rupa karena kita era 2023 itu beda dengan era zaman 2 atau 3. Kutai Kartanegara lah Iya, misalnya iya, iya. awal-awal. Sing tupane jalan ya, Mas. Tapi kita tidak boleh melupakan ya itu. Iya, iya, itu Jadi sejarah. nanti kita mix aja yang ini yang modern, ini yang dan pesan-pesan yang nanti mengena. Jadi orang tidak akan melihat tarian, pakaian atau yang lain, tapi pesannya. Bagaimana anak kecil, orang dewasa, orang tua itu bisa mengambil kesimpulan, oh ini kayak ini. Jadi kesimpulan nanti kita bikin yang bermanfaat. Pesannya nyampe ke segala lapisan itu ya. Iya, iya. Gitu dulu ya. Iya. Ya, baik. Mau kalau Mas Taufik, bagaimana nih persiapan dari Delik ini karena saya lihat baru-baru ini kabarnya Iya. untuk Kemarin tahun sempat ini- resign nggak Iya, ikut. tahun ini kayaknya berarti ini benar-benar total. Iya, ya, iya, Mas. totalitas harus. Karena ini kan baru turun gunung. Ya, ilmunya dimpake kan gitu. Padahal saya tidak pernah naik gunung. Tremor rasanya. Iya. Ya kalau dari Dusun Delik sendiri itu persiapannya memang mungkin agak berbeda ya dari karnaval-karnaval di Desa Ngerabak yang kemarin-kemarin. Karena untuk yang tahun ini itu secara umum itu hampir melibatkan semua lapisan masyarakat. Jadi dari golongan anak-anak sampai yang tua atau dalam bahasa kita itu senior itu berusaha kita libatkan, dan dalam hal ini yang menghandle itu sekarang adalah pemuda yang sekarang bernama New Ajak itu. New Ajak dulu mungkin kalau jenengan kenal sama senior-senior seperti Pak Epeng atau siapa itu yang Saya lain. kenalnya Pak Oto kalau dulu. Iya. Pak Oto main dulu. lebih senior. Iya, lebih senior itu ya. Senior. Perangan gue tuh bukan itu ya. Atau mungkin kalau di kampung-kampung jenengan mungkin zamannya jaya-jayanya sepak bola Gerabak itu mungkin Mutar pitik ya. iya itu. Nah itu intinya dari anak-anak sampai yang senior itu hampir semuanya dilibatkan, termasuk ibu-ibu. Ya intinya semua lapisan masyarakat lah untuk Dusun Delik kali ini memang istilahnya agak berbeda ya. Ya, dengan- jadi peran serta Iya. lapisan masyarakat iya, iya, itu andil benar-benar dilibatkan. di karnaval itu nanti. Tapi tetap berkonsep kan. Kalau masalah konsep itu dari awal saya secara pribadi dan sudah di Kepemudaan? Iya, kepemudaan. Kalau pribadi kan maksudnya mengakukan ya. Iya, iya, Dalam iya. hal ini dari pemuda sendiri juga sudah ada Kesepakatannya. kesepakatan atau mungkin pemahaman baru lah. Iya, 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 betul. Kalau dulu-dulu kan mungkin Delik itu identik dengan hal-hal yang mungkin Kira-kira mungkin bagi jenengan itu Iya, negatif iya, ya. Terus terang aja ini bukan. Negatif itu sebenarnya itu Iya. kearifan lokal. Masalahnya kalau kita kecil kita itu nek delok Delik itu wis go ireng-ireng karo go ulo. Ya itu rata-rata gitu. Kalau tari-tarian dari balik. Iya. Dirante-rante enggak? Dirante-rante. Dirante-rante. Iya. Dirante-rante kan. Mungkin di era 2023 ini mulai ada pemahaman baru. Terus intinya kalau secara Konseptual. secara sistematis itu kita arahkan untuk terkonsep dan terarah bahasa Iya, simbolnya itu. Kurang lebih seperti itu. Udah ada hardcore lagi. Nah, mungkin kalau Ponggol ya kan, nah Ponggol sawahan mungkin bisa dibilang nih mungkin karena ada saya nggak tahu ya letak geografis atau seperti apa ya antara kalangan Delik ya mungkin karena saya sendiri asli Delik juga mungkin agak berbeda. Mungkin kalau Ponggol tuh di tahun seperti ini tahun ini seperti apa Mas Indra? Ngopi sih. Ya. Judulnya rembu kopi toh, Pak. Ini rembu Rembu karo kopi ngopi, ya. dulu. Ini panjang hijau Mas. Kalau nggak diserutup energinya nanti energinya nggak keluar. Bensinnya dulu. Monggo. Ya.
Yang pertama sih sebenarnya saya mau terima kasih dulu diundang di Rembuk Kopi ini. Yang pasti itu suatu suatu kehormatan tersendiri Kebanggaan pasti Mas. bagi saya pribadi, dan ini mungkin juga mewakili rekan-rekan panitia penyelenggara di Dusun Ponggol terutama. Ya saya terima kasih terlebih dahulu ke rekan-rekan yang berkenan mengundang. Tapi sekedar menyalahi ucapan terima kasih ini benar-benar murni apa ada? Ono juga kan Dia di depan. Dengar-dengar melalui bagi-bagi kaos. Iya. Masuk. Saya M. Lanjut Mas. Nah, kalau kita tadi sudah di spill sedikit dari Dusun Sawahan, Dusun Delik, itu kurang lebih juga gambaran besarnya juga sama. Sekarang peran serta rekan-rekan pemuda itu lebih dominan. Saya rasa seperti itu. Karena mungkin rekan-rekan pemuda yang dahulu sudah menjadi niku agak sedikit menua. Jadi lebih banyak sekarang peran sertanya di kalangan pemuda. Terutama mungkin di kepanitiaan inti ya. Kepanitiaan inti itu sekarang dari sesepuh kita sebutnya mungkin sekarang bisa disebut seperti itu ya. Nah itu sudah menyerahkan tugas itu langsung secara pasrah ya, pasrah bokokan sudah ke rekan-rekan pemuda. Nah ini juga alhamdulillahnya rekan-rekan di Dusun Ponggol itu sudah menyambut ya. dengan pasrah tadi itu sudah siap gitu loh. Ditampi kanthi nopo niku jenenge wis kanthi semangat kedule gelem ra gelem toh memang sudah harusnya regenerasi. Nah, kita juga dari rekan-rekan di Dusun Ponggol pemuda-pemudanya alhamdulillah juga siap. Karena juga mungkin jumlah pemudanya juga kayak tahun ini tidak terpengaruh stunting, tapi memang mungkin pas stoknya juga banyak, apalagi seperti yang kita tahu. Saya potong bentar, mungkin Ponggol ini salah satu dusun yang jumlah pemuda di umur-umur yang mungkin kayak Mas Indra ini produktif banyak banget dibandingkan dusun lain. Lanjut Mas. Nah, kalau kita mengacu dari yang disampaikan pihak Sawahan tadi, potensinya di sana ada produksi. Kalau di sini itu potensinya itu yang disebutkan tadi, jumlah anaknya, jumlah orangnya itu populasinya itu berlebih ya itu. Jadi, nah itu juga menjadi tantangan tersendiri karena dengan banyaknya rekan-rekan pemuda yang dari ujung wetan sampai kulon, barat sampai timur itu kita harus benar-benar mempunyai energi yang harus sama ekstra. Karena memang dengan banyak kepala itu pasti juga lebih mempunyai tantangan tersendiri. Nah, dari banyak pola pikir jadi ide muncul semua ketika kita menjadi satu. Nuwun sewu itu karena di sini dari sesepuh terutama pihak kepala dusun meminta untuk menjadi satu dari Ponggol 1 dan Ponggol 2. Nah, itu juga menjadi tantangan yang baru lagi. Nah, itu juga mau gak mau kita juga mempunyai tantangan ya, rasa selain semangat tadi, rasa untuk bisa menyatukan itu gitu. Jadi konsep ide-ide yang muncul kita juga rangkul semua ide yang masuk, cuman nanti kita punya kesepakatan gitu. Jadi untuk menjadikan suatu konsep yang bagus dan bermanfaat bagi terutama dusun, ya kita olah sebaik mungkin gitu. Ya itu sih tantangannya tersendiri. Kalau dari pihak Ponggol itu karena populasi banyak kepala, nah itu ya menjadi ekstra tersendiri itu. Nek tarian lah ya, oke TV. Tapi gini Mas Indra, mungkin biarpun banyak kepala itu akan banyak pemikiran atau pemahaman, tapi secara konsepnya itu tetap dari kepanitiaan Ponggol sendiri juga ada konsep kan, mengusung tema apa itu tetap kan. Jadi bukannya dari ujung wetan sampai ujung kulon itu membawa budaya masing-masing yang akan sampai ke ujung barat itu nggak mempunyai potensi lokal sendiri, terus nanti akan kita tampilkan dengan bersamaan itu enggak. Tetap konsepnya itu satu ini kan. Jadi nggak terkotak-kotak. Terkotak-kotak. Nah, berdasarkan dari kumpulan ide-ide itu kan makanya kita istilahnya musyawarahkan mana yang terbaik itu yang kita angkat. Itu kesepakatannya kan di situ makanya. Oke, cukup kita potong dulu, kita masuk di sesi kedua, kita tutup dulu. Banyak ngopi, banyak ide. Seruput, rakit ngeteh.
Ojo ilang grabake. Ya baik teman-teman. Jadi kemarin hubungan dengan karnaval ini kan kita juga sudah di episode sebelumnya kita juga ada rembukan dengan penyelenggara Pihak panitia. panitia ini gitu kan. Ya. Kita juga udah sepakat membicarakan tentang sebuah karnival ini tadi. Jadi ketika kita ngomongin sebuah karnaval itu kan ada beberapa penyebutan yang hampir serupa, tapi sebenarnya itu konteksnya kemudian juga ciri-cirinya menjadi identitas sendiri-sendiri itu yang akhirnya di lapangan itu menjadi berbeda-beda. Misalnya salah satu contoh seperti kosakata karnival, kemudian juga ada pawai, ada parade, ada kirap. Lah ini memang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu terjemahannya itu tuh sama, tapi ketika diimplementasikan itu karena memiliki tujuan dan memiliki ciri khas identitas juga sendiri-sendiri, akhirnya penyebutan itu benar-benar memiliki satu kekhasan. Misalnya seperti acara tadi ya, ada beberapa drum band, kelompok-kelompok drum band yang sekian banyak itu kan tetap penyebutannya itu parade drum band. Iya kan, bukan kirap drum band. Kirap lebih ke acara keagamaan atau mungkin upacara adat dan sebagainya. Nah, karnaval sendiri ini lebih cenderung sebuah kegiatan yang mempresentasikan karya cipta baru menurut saya, ya kan, yang itu dipawaikan dan mengangkat potensi masyarakat tertentu dengan tujuan yang atau mungkin maksud-maksud tertentu juga, dan itu dibuat atau dalam bentuk visual yang ekstra dan juga mungkin kolosal gitu ya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini gitu kan. Nah, penyelenggara karnaval yang mungkin konvensional itu untuk diselenggarakan di tahun-tahun ini apakah masih relevan gitu loh menurut jenengan-jenengan yang dari masing-masing dusun itu, bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini? Karena saya melihat jelas nih sudah ada konsep-konsep dari beberapa dusun kan, tapi dengan penyelenggaraan karnaval yang konvensional itu apakah kita memaklumi karena itu merupakan kultur yang ada di sini, ataukah perlu ada pembaruan gitu ya? Itu menurut misalnya Mas Santoso ini bagaimana nih menyikapi hal seperti itu? Karena kadang ya ide masing-masing dusun itu kan karena pesertanya itu kan luar biasa banyak kan kadang kita juga nggak bisa membendung mereka punya ide apa gitu. Itu bagaimana menyikapinya? Karena emang 2023 ini akhir-akhir ini di media sosial ataupun kita lihat lingkungan kita itu banyak mengangkat perubahan. Ya. Jadi era-era pembaruan lah istilahnya. Jadi kalau kita melihat karnaval dalam konteks kultur kita dulu-dulu itu setidaknya kita tetap ada pengembangan. Jadi kalau pertama kali dengar info karnaval itu yang terbersit di pikiran saya itu senang. Dalam artian senang les sambatan, senang utak-atik itu. Tapi senang juga karena ini berapa kreativitasnya pemuda itu kan kita selalu penasaran. Kita selalu punya tanda tanya besar. Akan seperti apa dan ternyata menjadi ini tantangan gitu ya. Ini mungkin mungkin langkah awal atau batu pijakan mungkin ini. Jadi mungkin nanti selanjutnya kita bisa ngadain acara yang kita dari besok itu tanggal 19 kita mungkin bisa ambil kesimpulan yang macam-macam, terus kita kembangkan, terus kita bikin acara yang nggak harus hanya Agustus saja, kan bisa. Jadi setuju. Era pembaruan itu banyak lah nanti yang akan kita ada momen kita tangkap lain, itu momen lain karnaval itu tidak harus menyambut tidak harus Agustus, tidak harus siang. Betul ya. Misalnya kan ini Agustus saja kayak gini, kenapa tidak Kataman atau Nyadran atau itu kan
dalam masing-masing itu, kampung itu ya, mesti ya. biasanya mengadakan. Bisa Coba dijadikan satu perayaan itu ya. bareng-bareng kok. Iya, iya. Itu akan asik sekali gitu. Ya biasanya kalau untuk malam tuh Maulid Nabi itu oncor-oncoran itu biasanya arah-arah Nah, makanya pembaruan tadi kan gimana lebih berkembang yang lebih meningkat lah istilahnya. Kayak yang kemarin apa kayak sing mas-mas mata mbak-mbak itu mungkin kalau kita nonton sama anak-anak saya tak pulang. Karena gini, jadi pembahasan yang kemarin juga kita senggol bahwasanya mungkin dari pemerintah desa melalui yang dipercaya untuk menjadi panitia besar juga sebenarnya tidak warning tapi hanya mengingatkan atau rambu-rambu ya bahwasanya ya mungkin semua lah ya dulu kita nggak nunjuk satu dusun ya mungkin semua pernah menampilkan itu hanya saja harapannya yang kayak gitu kan nilai edukasinya juga sudah nggak ada dan juga jadi tidak sekedar hanya menampilkan satu kelucuan benar tapi memang kelucuan itu positif edukasi juga ya. Tapi menariknya mungkin gini Mas Juju yang tadi disampaikan dari Konggol maupun Delik maupun Sawan juga kan hampir sama tema yang kita ini pas banget sebenarnya ketika para pemuda ini berani berbicara berani ambil bagian dan yang paling penting adalah berani bertanggung jawab terhadap kelangsungan karena gini bener yang diomong sama Topik itu aku juga sebagai orang Dele itu selama berpuluh-puluh tahun juga menanggung stigma itu gitu. Iya. Bener nggak? Iya betul. Mungkin sampai sekarang mungkin. Iya sampai sekarang gitu. Apakah terus kemudian stigma itu tidak akan kita rubah ketika sekarang kita juga sudah diberi tanggung jawab ya? Oh Mas, jenengan pemuda panitia lah. Aku sing tua-tua ming dongake karo urun wae lah. Nah, makanya sekarang yang perlu yang mungkin perlu digarisbawahi adalah ya peran pemuda ini bukan hanya di sini gitu loh Mas. Mungkin di bidang-bidang kehidupan bernegara yang lain juga harusnya kan berani juga kalau memang berhasil di bidang soal konsep karnaval ini. Mungkin gitu Mas Topik bisa dilanjut. Mas Topik. Iya. Kalau pertanyaannya masalah relevan atau tidak ya jawaban saya secara pribadi masih relevan ya. Kemudian seperti yang dikatakan Mas Santoso itu juga ada benarnya juga. Memang untuk desa Grabak ini kalau bisa itu memang maaf masa kita yang di lokasi setertak sini atau mungkin di lokasi yang dalam segala sesuatunya kan lebih baik ya dari desa-desa lain itu bisa kalah dalam hal apa ya istilahnya image atau apa itu jangan sampai ya saya tidak usah menyebut merek ya. Seperti kita ketahui karnaval kita itu jatuh di tanggal 19 itu kan juga ada pertimbangan-pertimbangan. Mungkin ya sudah rahasia umum ya. Kenapa jatuh di tanggal 19 itu? Nah, itu harapan saya ke depannya itu ya mari kita berkompetisi maksud saya itu tetap dalam koridor apa ya saingan sing apik lah, yang positif. Justru untuk kebaikan Grabak sendiri untuk berkembang. Nah gitu loh. Jadi misalnya maaf seperti saya dengan Mas Santoso itu dulu kan satu tim, pernah satu grup band dulu kalau belum yang tahu. Tahu saya tahu Mas. Ya. Itu dangdut ya? Band. Itu kan cikal bakal adil lah. Tambal band itu Pak. Jadi ya seperti biasa. Maksudnya ya kita berkompetisi dalam format yang sehat, sportif. Intinya justru malah memacu dari kemajuan Grabak sendiri. Ya Mas Santoso ya kira-kira. Jadi saya sendiri itu yang sudah lama tinggal di Jogja ketika pulang ke sini wah delok karnaval kok ngono ya. Makanya wah jadi tapi ketika saya berusaha menerapkannya itu memang tidak bisa secara frontal. Karena pola pikir masyarakat apalagi orang awam itu kalau karnaval itu yang penting melu. Mbak itu perkara mungkin sesuai konsep atau tidak. Apalagi misalnya menang atau enggak. Nah, itu kadang malah ada yang berpikir begitu. Kadang menang ora menang sing penting melu lah. Budaya masyarakat suburban kayak gini ya kan. Itu pemikiran ruralnya itu masih. Tapi mungkin ini juga Mas. Baik kan ada upaya. Balik lagi makanya itu ada. Ketika salah satunya mungkin ya teman-teman ini di dusun juga berbicara itu juga kan sama konsepnya. Enggak semudah itu. Harus ada kompromi-kompromi yang memang harus kita sebagai muda itu kadang dodok juga. Ya wes aku tapi ya kan pasti kita punya keinginan lihat someday kita akan. Nah, mungkin ini momennya kan. Mungkin Mas Indra bisa nambahin. Kalau dari saya dari pertanyaan Mas Juju tadi mengenai karnaval relevan
untuk saat ini mungkin bisa saya artikan gini, karnaval mungkin lebih enak untuk didengar karena itu mempunyai pemikiran awal bisa diupdate dalam konteks mau apapun kegiatannya, acaranya itu bisa update terus. Ketika kita bicara kirap mungkin ada pakem yang harus dipatuhi gitu. Kalau karnaval mungkin mau karnaval bentuknya pawai, parade, itu penyebutan karnaval itu kan justru itu tadi karena menggunakan kata karnaval itu tadi ya, itu tuh ada pakem-pakem yang harus diikutin gitu loh. Jangan sampai itu tuh partnya kirap, partnya parade ada di dalam karnaval itu. Nah itu yang makanya yang menjadi concern ketika kita sebut menjadi karnaval itu, saya lebih concernnya ke itu bisa diupdate, mau itu budaya kita nanti ke sebagai penyelenggara yang istilahnya pemuda mungkin mempunyai pemikiran yang lebih terkini. Mungkin ya yang disebutkan tadi ketika Mas Topik balik dari Jogja ke sini bentuknya karnaval seperti ini. Nah makanya ketika kita mungkin dengan pola pikir yang lebih terkini bisa kita ubah juga nanti pelan-pelan, walaupun pelan-pelan tapi itu ada kemajuan. Mungkin untuk bahasa tepatnya seperti kata Mas Santoso itu batu loncatan. Mungkin dari kita yang memulai kita yang memulai lah istilahnya. Memang tidak serta kita itu bisa langsung membuat konsep sebuah karnaval itu seperti esensi karnaval pada tapi minimal yang jadi kemarin jadi warning kita sama-sama kita bahas juga, bikin peradaban baru lah. Paling ini sebenarnya sudah diamini oleh semua kreator-kreator. Tapi kan kita kalau nggak kita undang podcast kan kita nggak tahu juga kan gitu aja jadi majelis-majelis kecil ya kita juga nggak ada. Karena kenapa di era teknologi yang luar biasa seperti ini hampir semua orang itu kan semua memegang gadget atau mungkin ya internet itu hampir ada di semua sudut itu ada. Artinya itu jelas akan mempengaruhi kemudahan teknis ketika pengerjaannya. Kita bisa ambil contoh dan sebagainya, banyak referensi. Betul ya, itu betul. Tapi apa mungkin kayak gini Mas, dari kegelisahan teman-teman ini juga yang mewakili dari para pemuda di belakangnya teman-teman ini juga, apakah balik ya ke kemarin nyenggol dikit Gerabak Pride itu, apakah nanti mereka juga ada kekhawatiran ketika jejak digital itu ditonton lagi kalau tidak melakukan perubahan? Ya kan balik lagi ke stigma tadi, Thomas. Pasti ya. Benar ya sih? Pasti. Ketika kita berpikir bahwa era digital sekarang ini akan meninggalkan jejak, itu tadi, itu pasti akan berpikir apakah masih mau menyelenggarakan yang seperti tanda kutip tadi pernah disebutkan itu tadi. Itu kan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Kemudian era sekarang itu bahwa wawasan itu bisa diakses seluas mungkin kapanpun dan itu pada akhirnya itu tuh membangun selera masyarakat gitu loh. Maksudnya diberi tontonan seperti itu apakah masih berselera? Katanya seleranya sudah terbangun itu kan. Nah, itu kan menjadi pertimbangan para penyelenggara, para pelakunya gitu kan. Benar. Itu kan jadi karena seleranya sekarang orang sudah berbeda. Jangan sampai ya seperti itu ditampilkan lagi. Tapi mungkin gini Pak Juta, mungkin kita nambahin aja, di samping era globalisasi itu juga akan merubah mindset manusia-manusianya. Itu juga mungkin ada sebuah penekanan dari panitia sendiri. Kalau mungkin panitia sendiri juga awalnya tidak warning tentang sesuatunya atau bertema atau ini harus ada ibaratnya tuh ya ada rule-nya atau bahkan di situ ada tingkat prestasinya, ada juara 1, juara 2 bahkan juara ketiga kan gitu. Mungkin dari teman-teman penyelenggara atau peserta karnaval sendiri itu juga non sewu dia sih mesti api-apian, ya kan? Tapi kalau dari pihak panitia sendiri sudah ada warning, ini mungkin temanya berkesenian atau berbudaya, ada rule-nya seperti itu. Mungkin seperti teman-teman kreator-kreator seperti ini ya mungkin juga akan mengemas apa sih kebudayaan, apa sih kesenian, dan mungkin akan dimasukkan ke dalam sebuah tema karnival yang diusung dari setiap dusun itu. Seperti itu mungkin Mas ya? Ya betul. Oke netizen, dimanapun Anda berada, bila Anda menginginkan kaos Karnival 2023, langsung aja calling saya. Ini bagus loh. Jangan sampai di acara tanggal 19 Agustus kalian semua nggak pakai kaos-kaos yang dipakai nih mas-masnya ini. Bagus kan? Dan langsung ini yang paling akurat itu hanya dikeluarkan oleh panitia
Iya, karnival. dari karnival. Jadi di tempat lain memang tidak diproduksi. Jadi kan ya, Jadi ini kaos eksklusif. official ya. Iya. Eksklusif. Kaos resmi. Eksklusif ya. Edisi khusus Karnival 2023 Ini Gerabak memang Nomor WA-nya perlu di sini. Oh ya ada nanti, harus ada nomor WA-nya di situ. Bahannya adem. Bahannya adem. Combat 24S. Dan lebih adem kalau ngopinya di Selasar Merah Putih. Iya. Di samping itu jangan lupa tempat ngopi paling eksentrik yang ada di daerah Gerabak ini cuma ada di Selasar Merah Putih. Gerabaknya nih, ojo hilang. Gerabak. Mas Santoso, mungkin bisa diceritakan sedikit Mas Santoso. Sudah berapa persen persiapan ini kan sudah tanggal 5. Masih 14 hari lagi untuk perhelatan akbar di tanggal 19. Seperti apa Mas Santoso? Sudah berapa persen? Persiapan untuk properti, untuk koreo, untuk pawainya ya sekitar 85% ke 90 lah. Jadi ini hanya tinggal Finishing ya? enggak, tadi finishing udah hampir ke masing-masing peserta ya, dari yang Ya, mungkin karena nganu ya, Anak-anak. Sawahan mungkin karena duluan start ya untuk yang ini produksi. enggak, sebenarnya enggak juga. Tinggal ngoreksi-ngoreksi Enggak mungkin juga, ya. Iya. Jadi gimana ya? Saya itu ketika ditarik ya, diajak itu saya langsung nonton beberapa yang pernah kami kerjasamakan atau kami garap bareng-bareng itu di tempat-tempat lain, karena intinya untuk Gerabak. Iya, Jadi kalau besok mungkin ada slogan dari Sawahan untuk Gerabak, ya semacam itulah. Memang kita benar-benar mindset tadi nawaitunya memang kita memberikan sesuatu Edukasi, untuk ya. Gerabak, semoga nantinya ke depan itu lebih berkembang dan lain-lain ya. Berarti kurang lebih seperti yang saya sampaikan iya, tadi. Saya Mas. nonton yang dulu-dulu itu Iya, betul. saya sempat merinding, dan itu apa ya, sebagai bahan perbandingan itu, kalau bukannya sombong enggak, tapi kita nonton yang keselanjutan setelah itu tuh kayaknya harusnya kan ada yang lebih gitu. Iya, Kenapa iya. enggak? Harapannya, gitu. iya. Jadi kenapa enggak ya kita bikin aja yang agak lebih kan. Ya, Karena sekarang kita tuangkan di orang Gerabak waktu itu situ. model karnival itu yang sempat ditampilkan kan mungkin Sawahan sendiri ya. Ada sebuah loncatan apa? Ibaratnya tuh model yang mungkin sudah Cosplay, diadopsi, cosplay. cosplaynya itu sudah lebih Itu apa ya? cosplay di 2 episode yang lalu, terus yang kemarin yang sempat dibahas Bolin itu bahwa apa yang Santoso juga nge-create di mana? Klewonan. Klewonan ya? Klewonan 1 atau 2 itu? Saya di Kerajaan 1-2. Oh, kerajaan. Itu yang di kerajaan itu terus Ya. kemudian Klewonan juga membuat Ya, cerita itu tari dan sama. sebagainya. Nah, ini maksudnya kan di Mas Santoso itu berarti yang besok harapannya Itu lebih lebih baik. dari yang itu Iya, begitu loh. iya. Karena itu juga menjadi catatan yang positif kan Iya, bagi iya, kita. iya. Kita setuju ya itu, kita menyetujui itu. Kita sepakat itu, terus kemudian nah, ini mungkin balik lagi ke jejak digital karena itu ada di channel kita ya. Itu yang disampaikan sama Mas Topik lagi, tamparan keras juga bagi Betul. teman-teman yang memang yang kemarin-kemarin belum berkonsep gitu Mas Topik. Ya kira kurang lebih seperti itu. Seperti Jadi itu ya, kalau setuju ya kalau kita ya? kalau kita boleh berangan-angan ya, mungkin dari 3 atau 4 bulan sebelum itu kan paling enggak kita punya mimpi lah. Ini Agustus karnaval enggak ya? Karnaval enggak ya? Kenapa enggak? Ayo kita karnaval. Ayo kita tunjukkan kreativitas masing-masing. Bisa kayak gitu. Jadi mungkin dari situ aja kita udah punya niatan mau bikin yang kayak gini. Karena kita nggak mungkin kok udah mendekat nanti aja lah, cari ilham dulu lah. Tapi Kita ini Cari siapa kok itu terus mengalir ya benar semuanya itu dari atas, tapi kan ya ada ikhtiarnya lah. Iya. Kita mikir apa tadi ke Jajan. YouTube dan lain-lain, kita cari referensi itu juga bagus, nggak mungkin sekali langsung Ujuk-ujuk ya. silo merem untuk mana Ya, nggak Mindset mungkin. ya. Tapi juga ada beberapa dusun itu juga yang tidak terfikirkan dengan hal seperti itu gitu loh. Bahkan menjelang Perhelatan. menjelang perhelatan setelah mendapat Wangsit, undangan itu transaksi. bukan setelah mendapat undangan Undangannya, tanggal 7 bahwa Juli itu ya. 7 Juli itu juga baru mendekati Agustus kurang seminggu baru Respon. ribut mau kumpulan dulu. Ataukah Belum ada gini, kocak-kocak. Jadi memang Pak Jutek, kultur masing-masing dusun itu juga berbeda-beda. mungkin gini, dari kepala dusunnya sendiri waktu Ya. diberikan sedikit briefing sama
desa mungkin cara penyampaiannya ke dusun-dusun mungkin akan berbeda. Cara penampakannya itu kan mesti beda gitu loh. Lah mungkin penerimaannya kan beda. Cara penyampaian, Mas. Harapannya Iya. seperti yang kemarin kita mendatangkan dari pihak panitia itu kan minimal akan membuat sebuah gambaran-gambaran tertentu di mana tiap desa itu harus punya sebuah konsep kan seperti itu. Awalnya seperti itu mungkin. Mas Topik sendiri juga merasakan hal seperti itu nggak dari pihak? Tapi ada dusun sendiri? himbauan atau briefing Iya. dulu nggak sih sebenarnya dari panitia pusat katakanlah? Kalau Ada setahu saya kelihatannya nggak ada ya, Mas. Tidak ya? ada, memang tidak ada. Memang nggak Tidak ada. ada. Memang Jadi tidak ada. tiba-tiba ada apa ya Ada surat surat. sakti. istilahnya. Iya. Tiba-tiba ada surat Mungkin datang. juga menjadi Iya. himbauan Nah, untuk iya, iya. penyelenggara bahwa Iya. hal seperti ini tuh perlu didiskusikan Betul. dengan beberapa entah itu kreator-kreator di masing-masing Iya, dusun iya. atau mungkin Iya. ke perangkat Iya, dusunnya perangkat itu dusunnya, bahwa Jadi nggak nganu Mas ya, jadi Iya. nggak terputus ya. ya sosialisasinya ini benar-benar nyampe, Iya, tidak hanya iya, berupa iya. surat Edaran, himbauan iya, aja, iya, edaran iya. aja. Ini mungkin buat Karena implementasi saya dari surat itu kan bermacam-macam. Mas. Iya, karena ini berarti kan dirasakan oleh seluruh dusun kalau Iya, seperti ini. Ya, peserta kan? karnaval, ini bisa iya. jadi masukan Iya, untuk iya. penyelenggara Untuk Di di tahun tingkat, sekarang, iya. di tingkat desa ya. Mas Indra mau nambahin? ini kok saya belum ditanya masalah Oh, persiapan. kurang proses dulu. Presentasi persiapan Oh, ya. iya. Saya kira udah selesai nih. Belum. Soalnya nggak masuk Bali. Ya. Ini presentasi persiapan Iya. Iya. Kalau Ya, Kirain ya. udah selesai Mas, Oh, udah belum. tinggal berangkat gitu loh. ini besok siap kok. Start langsung Duluan. duluan. kalau untuk dusun delik itu presentasi dari Persiapan ya. persiapannya itu sudah di atas 50% ya. Mungkin ya kurang lebihnya tinggal permak sana permak sini itu aja. Sama evaluasi. Iya, mungkin evaluasi ada yang kurang dan di mana sebagainya. gitu. Dan untuk tambahan enggak. Kalau bisa memang untuk desa Gerabak itu kedepannya itu ya dari dusun sendiri sudah dimulai, maka alangkah baiknya dari panitia itu juga lebih, bahasa simpel saya itu Iya, lebih terkonsep, lebih terarah Iya, 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 iya. untuk kebaikan dan kemajuan Gerabak sendiri. Betul. Sama betul. seperti kita Mas Alus. Untuk masukan buat Iya, panitia panitia. desa. Iya, enggak apa-apa di sini. Iya. Atau panitianya diambil dari per dusun. Nah, nek perlu gitu. Mungkin itu lebih jika perlu juga nggak apa-apa. Iya, Nggak iya, apa-apa, iya. ada wadah itu penting juga. Betul. Itu Karena kan gini, begini. Mas, saya Iya. nambahin. Iya. Sebenarnya di desa itu kan ada sebuah kelembagaan yang Iya, iya. yang namanya LPP, Lembaga Pemberdayaan Pemuda. Seharusnya dari tingkat dusun-dusun masing yang ada di Desa Gerabak itu memang diikut andilkan. Iya. Jadi suatu Karena ketika itu kalau pengaruhnya ke kredibilitas desa itu. tersebut, iya, ya Desa. kalau memang dari desa dari dusun-dusun itu diambil satu-satu, otomatis cara penyampaiannya itu juga nggak akan terputus kan gitu. Iya, Iya. Regenerasi sih iya, tapi Iya. harus ada inilah apa itu jalur yang benar-benar Iya. bisa Iya. nyampe ke masing-masing Iya, dusun benar, ya. benar. Jadi istilah saya itu mungkin dari panitia atau mungkin tadi apa LPP, itu LPP, diisi iya. oleh orang-orang yang kompeten di dalamnya. Betul. Ya, itu Jadi saya kalau setuju. cuma orang yang formalitas itu kadang-kadang Kaku. Iya. kaku dan belum apa tentu ya? mengetahui tentang Iya. apa yang mau diselenggarakan gitu Tidak ya. tersampaikan kadang juga. Iya. Iya. Ya sehusnudon husnudonnya kita. Ya kan kita harus selalu Iya, betul, peduli. betul, Iya. betul. Tapi Ini semata-mata kenyataan ya. yang kita tidak tahu itu juga banyak. Betul, Iya. betul. Ini semata-mata untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan Gerabak sendiri. Ya, Betul, betul. kebaikan ya. Karena beberapa acara yang kami pernah jalan bareng itu banyak juga yang kadang tidak terfikirkan. Ya. Kayak kita, gitu ya, Mas, ya. kita pernah ngadain yang kayak apa parade atau itu yang di depan dicampur sama drum band anak-anak. Ya tahu. Nah, yang ini apa pelaku kesenian dan budaya itu Bingung. apa, istilahnya bingung, ya, setengahnya bingung, setengahnya marah, tapi emang ekspresinya emosi. Iya, iya, sebenarnya iya. aku sih ya nuwun sewu sampean itu pelaku budaya. Ya nuwun sewu budayanya dipakai lah. Iya, iya, Enggak iya, kasihan iya. sama yang anak-anak kecil. Betul. Kenapa anak kecilnya mbok dahulukan dulu Iya, ya. iya, iya. Apa katanya harus sayang sama yang lebih muda, tapi maunya iki wah iki nek krungu benden dadi. Mungkin ya, karena gini mungkin kalau itu situasional ya. Mungkin Ya, ketika ya. itu sebenarnya parade yang Makanya tahun yang lalu yang juga- terjadi di lapangan itu kan ya memang di luar kita ekspektasi kan ya. iya. Dan kita harus antisipasi terus. Makanya apa mindsetnya kita ketika husnudzon harus sabar, harus iso ngomong dan lain-lain itu kan kalau kita udah biasa mungkin Ya. enak. Akan lebih berlapang dada. Ya kayak itu aja apa saya beralasan sama dia ya
ngasor-ngasor tenanan. Tapi ya nuwun saya wong jenengan orang budaya mau Iya, budaya. iya, iya. Berbudaya dikit lah, Iya, manusia betul, budaya betul, Anda. betul. Jangan cuma jenglean saja. Iya. Ya mungkin Mas Indra. Berapa persen Mas? Atau Persentase mungkin udah persiapan. 99 besok mau di tes dulu sendiri jalan gitu. Kita stop atau kita hubungi pause? Rasanya mungkin gini, dari pihak Ponggol sendiri kalau saya melihat persiapan yang dipersiapkan teman-teman untuk mengikuti karnaval itu Karnaval. juga disibukkan dengan lomba-lomba yang mungkin Ah. mulai tanggal 4 itu sudah mulai ada kan. Oh, mata lomba, Ya, mata lomba. Iya, mata-mata lomba itu. Jadi persiapan dari teman-teman itu kan Fokusnya iya, terbelah gitu. Terbelah ya. Ya. tercerai berai kan gitu. Itu merata. Nah gini, kalau dari pihak Ponggol sebenarnya kalau kita bicaranya di bulan Agustus itu kan konsep besar nih. Benar. Jadi memang kegiatannya banyak, Banyak. di intern dusun Ponggol itu. Jadi kalau itu ketika fokusnya ke karnaval mungkin sudah 70% ya karena situasi tadi Iya, iya, iya. ada Dibagi-bagi ada tenaga. Ya, ya, pertimbangan itu ya. terbelah fokusnya, ada yang kegiatan ini kegiatan itu, sedangkan yang menjadi gongnya nanti di karnival ini. Iya. Nah, menjadi tantangan tersendiri dengan banyaknya aktivitas yang harus dilaksanakan, dan ini sudah jadwal pasti Iya, dan iya. sudah mempunyai konsep. Nah, itu memang harus kerja ekstra sih sebenarnya di situ. Kalau berkaitan dengan apa ya tadi, mau nyambung sedikit yang Apa Mas? konsep karnaval mungkin yang kita bicarakan tadi, mungkin untuk bisa yang saya ada dipikirkan tadi mengenai update penyebutan karnaval tadi, mungkin yang alangkah baiknya yang menjadi pemuncul ide awal mungkin dari pentolan-pentolan, tidak harus nunggu yang seperti Mas Santoso tadi bilang harus apa ya dari pihak instansi iya. itu. Jadi Atau kalau pola pikir non sewu ya, Iya. kalau pola pikir mungkin dari instansi kan mungkin memang karena kebutuhan untuk menyelenggarakan, jadi memang sudah ada anggaran, Urusan jadi mau nggak birokrasi. mau Iya. harus ada Kegiatan. kegiatannya harus diadakan, Dilaksanakan, ya. Ketika ini ide awal munculnya dari mungkin pentolan terus Oke. kita yang mempunyai Pelaku-pelaku. satu pemikiran, itu mungkin update-nya bisa lebih muncul. Iya. Gitu. Karena Jadi, tidak ada iya, batas-batas batas, ya. iya, Ya, kita gitu. bisa Kita mengolah sendiri. tersendiri. Ya, oke. Ketika itu ide awal muncul dari pihak instansi ya, Oke. nun sewu, mohon maaf Iya. sekali lagi, mungkin dengan ruangnya mereka Beda ada dengan- batasannya, Iya, pasti iya. lebih Lebih. kompleks lagi gitu. Iya, Nah, iya. itu mungkin yang menjadi Pak Topik yang bagus ya. Pasti ide pemikiran dari rekan-rekan yang mempunyai seni Iya. kesenian tingkat tinggi di wilayah Grabek terutama, itu malah kita bisa olah lebih, update-nya pasti lebih bagus gitu nanti impactnya. Ketika memang dari instansi, saya rasa Iya. kemungkinannya pasti akan munculnya nanti yang Pak Topik tadi bilang ketika balik seperti itu lagi gitu loh. Mungkin Jadi pasti akan seperti itu kemungkinan, Oke, iya, kemungkinan iya, besarnya akan benar. seperti Kita itu. sepakat, Kalau sepakat, dari sepakat. beberapa dusun ada pemikiran seperti itu kan, artinya kita butuh apa ya, instansi itu aware juga gitu Ya. terhadap pemikiran-pemikiran seperti Tapi ini gitu kan. langkah-langkah itu dulu mungkin kalau flashback zaman dulu ya tentang karnaval itu Ponggol udah mulai loh dari dulu. Ketika nganake ora karnaval dewe. Dewe. Nah, Iya, itu iya, pernah saya obrolkan sambil ngopi juga. Itu ketika kita ngumpul nggon sampean siap karnaval, nggon sampean siap. Yo mbok sesuk teko mlaku dhewe. Iya. Kita izin ke instansi yang Terkait, bisa ya. terkait dengan jalan raya dan lain. Ayo jalan. Tapi apa? Karena tidak berlanjut, jadi mentah. Ya, mungkin karena ganti generasi. Maksudnya kan nih. Jadi ketika itu apa Mas ya? Independen ya. Kita itu udah terbiasa independen. Iya. Nggak tahu karena kita punya Basic. pimpinan yang kurang Birokrat, ngomong ya. atau gimana nggak Iya, juga. iya, benar. Itu faktornya banyak juga. Tapi dulu saya sempat bagus sekali tuh. Ponggol era-eranya yang kakak kita senior itu udah mulai gitu. Tapi mungkin gini juga, Iya. ada Ide-ide itu nggak menunggu dari pentolan. Iya. dari tengah-tengah ya mungkin ya pendapatnya semua ini. Kalau saya berpikir bahwasanya memang benar bahwa para seniman lah yang gondrong nih, terutama karena maksudnya masih Gondrong idenya Mas, nggak harus rambutnya Mas. itu harus juga punya. Penyebutan dari sana loh. Ini kan cuma jelas. Jadi dibilang bertanggung jawab tadi memang gondrong itu harus yang dipanjangkan
angan-angan. Iya betul. Iya. Ide dan gagasannya. Makanya enggak, maksudnya gini, ini kan saya tak selentrengisan yang lebih kontrol ya. Harusnya juga lebih nendang dong terkait dengan perjuangan, terkait dengan dobrakan-dobrakan yang enggak hanya kita hanya di belakang instansi atau opinion. Walaupun saya juga setuju bahwa kita juga harus menjalin kerjasama baik dengan pihak-pihak. Akan tetapi karena namanya seniman dan siapapun, semua manusia di dunia ini juga nggak ada yang mau dibatasi. Tapi ketika batasan-batasan itu dibuat, tapi tidak membuat kemajuan dan pengembangan, nah ini kan yang terjadi gitu tuh. Kita pengen digandeng oke, tapi kita dibatasi. Sementara kalau kita nggak gandeng, kita juga malah Jalannya nah, hati-hati. Oke, jangan dijawab sekarang karena kita udah masuk ke sesi terakhir di Rembu Kopi. Ngopi lagi. Ngopi. Masih juga di Selasar Merah Putih, tempat ngopi paling Hore, paling hore. minum. Sambil diminum. Banyak ngopi, banyak ide. Obrolan kita malam hari ini itu luar biasa karena memang ya ngobrol dengan para kreator ini kan pasti banyak yang mengalir, banyak masukan-masukan yang mereka akan keluarkan dan kita terima gitu kan. Nah, lebih jauh lagi untuk penyelenggaraan besok itu kan kita dengar lewat satu edaran itu ya. Itu kan memang dilombakan ya. Dilombakan. Ini kalau menurut dari dusun-dusun itu dengan adanya perlombaan ini nanti itu kira-kira apa sih harapannya itu tuh apa gitu tentang entah itu kriterianya, entah itu apa yang perlu disampaikan mungkin karena begini, setiap penyelenggaraan itu ketika membicarakan sebuah perlombaan itu kan tentu saja harus ada batasan-batasannya, ada kriteria dan lain sebagainya. Itu kalau menurut beberapa dusun sekarang ini gambarannya seperti apa ya dengan adanya perlombaan ini? Kalau dari Mas Santoso bagaimana? Balik ke Mas Indra sih. Mas Indra coba ya kan. Ini siapa dilombakan ini kira-kira siapa ya? Gitu kan. Mengenai karnaval 2023 sepertinya masih seperti sama ya konsepnya. Dari pihak desa, entah itu desa ataupun kecamatan, ketika mengadakan karnaval biasanya juga dilombakan. Dan mau nggak mau karena kita juga mendapat undangan dan rekan-rekan menyanggupi, saya rasa ya itu menjadi satu wujud kompetisi. Cuman kalau dari saya pribadi, ketika ini karnaval menjadi concern itu menjadi apa ya, harusnya bisa lebih leluasa tanpa terbatasi dengan juara gitu. Kalau menurut saya pribadi. Atau mungkin lebih ke pesta rakyat, benar-benar. Pesta rakyat aja, karena kita di sini yang diusungkan karena makna dari Agustus, 17 Agustus terutama semangatnya yang kita cari. Ya cuman ketika itu ya yang saya sampaikan tadi, ketika itu ide awal muncul dari instansi, pasti mereka membutuhkan penyelenggaraan dan pasti di acara ini ketika itu menjadi hal-hal yang bagus, mau nggak mau dijadikan kompetisi gitu loh, agar yang dari undangan-undangan tadi menampilkan yang terbaik karena ada tujuannya kompetisi tadi, juara-juara tadi. Cuman kalau kita mengacu ke kreativitas masing-masing dusun untuk yang concern mengenai pengembangan, update selalu agar lebih yang Mas Santoso tadi bilang, yang dulu terus lanjutnya harusnya ada peningkatan. Nah itu lebih leluasa harusnya, mungkin tanpa ada kompetisi juara, mungkin hanya penghargaan itu malah lebih bagus menurut saya. Prestasi aja gitu. Jadi kan ya dua mata sisi ya, ada baik ada buruknya. Cuman ketika itu nanti munculnya dari luar bukan dari instansi, mungkin itu bisa. Cuman, tapi apakah justru dengan adanya sebuah kompetisi itu kan juga ternyata di dalamnya ada kompetitor kan pastinya. Lah di situ apakah tidak kita itu mempunyai keinginan atau harapan kita tuh harus menang, dengan harapan kalau kita menang itu harus menampilkan yang terbaik. Kalau yang terbaik itu seperti apa? Mungkin seperti konsep yang telah dirujukkan sebagai panitia gitu. Ya kalau mengenai menang dan kalah sih sebenarnya kita tidak terlalu memikirkan ya. Yang pasti itu. Yang pasti no target juga ya. No target. Pasti kita maunya menampilkan yang terbaik aja udah itu. Itu poin-poin pentingnya di situ. Cuman ketika menjadi sebuah kompetisi
Ya wow alam karena memang itu sudah menjadi undangannya. Yang pasti Seperti akan itu. Tapi yang jangan terbaik. sampai gini, artinya Yang terbaik. Mas Indra itu tak cetak jangan sampai ketika ada kriteria atau dilombakan mengurangi dari kebahagiaan pesta rakyat. Iya. Gitu loh. Takut dibatasi juga gitu loh. Mungkin beda dengan yang delik. Coba dari pihak-pihak Nah, sebelah ini. Itu, aku kudu menang, nek ra menang tak antemi anune panitiane kan. Bentar saya tak ambil napas dulu. Ya, ini menyambung dari yang tadi ya, untuk apakah dilombakan atau tidak itu relevan atau mungkin ada sisi baik dan sisi buruknya. Ya. Kalau menurut saya untuk yang sekarang ini mungkin dari Dusun Delik tidak terlalu mempermasalahkannya. Tapi untuk rekan-rekan kreator untuk kedepannya itu dan kepanitia juga itu alangkah baiknya ada batasan-batasan yang jelas sebenarnya. Yang ditampilkan itu apa, terus mungkin kalau kita berkaca dari apa ya, penghargaan-penghargaan yang ada di tingkat nasional atau internasional, entah itu budaya, entah itu musik dan sebagainya, kan ada batasan jelas. Mungkin gitaris terbaik itu kriterianya yang bagaimana? Misalnya Apa kan sesuai? jelas, Satu. karena kriteria menurut para ahli dan orang awam itu udah beda jauh. Ya, Kalau misalnya kita wah, karnaval sing apik, kalau menurut orang awam ya paling heboh itu paling bagus ya. Ya. Tapi Ketika dikompetisikan gitu. memang harus ada kriteria. Jadi untuk menjadi apa ya, acuan ya Mas ya. iya. acuan. Jadi kita juga harus mulai belajar untuk mengedukasi masyarakat gitu. Jadi masyarakat awam itu ketahuinya kalau bikin sesuatu yang heboh itu pasti menang. Iya, Nah, orang menang kok ngamuk, ibarat ngamuk itu ya ngamuk omongannya Iya. mungkin. Ngambek ya. Dan sebagainya. Jadi kita itu untuk gerabak itu mari kita ya itu bahasa simpel saya tadi kembali lagi. Saya ulang lagi. Terkonsep dan terarah gitu loh. Tapi Jadi- sampai hari ini belum ada himbauan-himbauan untuk ke arah konsep atau mungkin kriteria itu ya Mas. Ya mungkin ada tapi mungkin Menyusul nanti. sosialisasinya itu Menyusul. belum jelas itu loh. Belum Kalau mau tersampaikan ke iya. seluruh lini. Jadi istilahnya gini. Ke akar rumput. Mungkin Kalau seperti di itu. penghargaan yang formal entah nasional internasional kriterianya kan jelas. Ya. Mungkin kalau itu film yang terbaik itu maksudnya yang bagaimana. Ya. Itu terus penata musik atau penata Mungkin- kostum mungkin terbaik gitu betul, lah. penata kostum. Ya, gitu. Berarti di sini anu Pak Jutek, di koreografernya sini yang juga terbaik, yang kayak dimaksud gitu kan. Mas Topik itu juga ada batas-batasannya. Mungkin nek wong lanang nggo kempongan njur macak wong meteng itu mungkin ora oleh. Mungkin. Nah, di situ kan menurut saya kalau yang namanya kompetisi kan yo jelas. Iya. Ada rule-nya. Iya. Sing ngene kira oleh metu Mas, nek iki nek sesuk arah-arahan nang liyane. Ini nek arah-arahan yang nun Iya. sewu yang notabene karnaval itu mbok menawa di situ juga merajuk yang namanya mengedukasi masyarakat atau membuat maker gitu loh, membuat hal yang baru, bukan hal yang non sewu Iya. yang Saya yang tidak pikir layak sekalipun, ditampilkan gitu. sekalipun kita itu memberikan batasan-batasan, Iya. itu tidak mengurangi ide-ide masyarakat Iya. yang apa itu konyol seperti Iya, itu. siap. Batasan itu mungkin Iya. cuma Sepanjang sebatas panduan saja. Iya, Jadi iya, iya. bukan Juknis. bukan membatasi gitu loh. Iya. Untuk tambahnya idenya Mas Indra itu saya sangat setuju sekali. Mungkin ada saat-saat tertentu kita itu tidak berkompetisi, Iya. tapi apa? Tadi apa Mas? Yo, Yang menampilkan para- semaksimal Ah, mungkin itu. Cuma menampilkan apa istilahnya? Ya persatuan rakyat gerabak lah istilahnya. Iya. Yang penting meriah, tidak usah juara 1, juara 2 nanti itu kan Iya. Keluar sendiri. keluar Itu sendiri. hanya rangsangan Ah, aja iya. biar lebih semangat ya Mas. Ya, Anu Mas Santoso kayaknya mantuk-mantuk ini setuju. Kok bisa Mas Santoso? Malam lah lagi banyak-banyaknya kerja bakti. Idenya terlalu banyak karena ganti ya, terlalu berat. Enggak dong. Kalau- Kalau kalau- netizen ini ada yang bertanya, Mas Santoso kan asli ini KTP ini ngendikan Mas siapa itu? Lo itu tergantung mana yang ngebon. Iya, soalnya sing ngejob. seperti kan seperti kemarin. seperti yang tadi ya. Jadi KTP itu selama di situ saya masih gerabak aja. Oh iya. Ora Maksudnya, masalah. ya, Mas, ya. Oh ini tak tinggal loh ya. aku Enggak, KTP karena gini. Tak tinggal. Saya nggak cuma di karnaval ya. Bukannya multi talent itu enggak. Cuman karena saya seneng. Ya, Saya seneng itu ya. bisa bekerja sama, bisa Kegiatannya. apa ya? Bisa nular-nular kayak apa sing bisa sama sing lebih muda dan lain. kesana, kesini. itu Ya, itu ya. seneng. Tapi nek apa tadi materinya ke perlombaan itu kalau saya tetap harus juara 1.
Nah, ini kan beda ya. Iya, Tapi Ya itu tapi cuma sebentar, masalah tapi bahasa saja. juara satu itu ya. jadi juara satu itu karena tadi untuk dari sawahan untuk gerabak. Kita juara satunya bukan untuk kita. Iya. Jadi gimana caranya nanti ke depannya itu kok Mas kok iso lek gawe ngene piye Mas? Nah, itu kan jadi kerjasama bareng. Iya, Kita jadi Bisa jadi role modelnya. Iya, Iya. jadi kita itu bisa saling lebih apa ya? Mungkin yang lebih muda mau nanya mau nyapa nggak enak. Oh, jebul Masan gitu. Oh, yo Mas nek gini gimana? Nah, itu kita share bareng-bareng lah. Kita udah saatnya lah untuk itu. Jadi kalau dilombakan ya marilah. Kita tetap semuanya itu pengen yang nomor satu. Iya. Terus untuk apa tadi ke pesta rakyat ya. Saya itu nggak tahu kenapa udah mungkin 10 tahun yang lalu. Sebabnya saya nggak tahu juga. Cuman kalau malam 17-an itu yang Agustusan itu orang mesti berpesta apa ya. Ya senang-senang semua lah rata-rata. Iya. Itu kalau saya malah kebalikan. Saya itu malam 17 Semedi. enggak, mesti tisu itu habis banyak. Jadi saya mengingat apa ya? Merinding saya. Iya. Saya ingat pejuang dulu atau cikal bakal desa apa punden yang itu. Saya itu mah sering-seringnya gitu aja. Gogok dewe, ndonga-ndonga dewe lah sebisanya semampunya kita. Ya, itu yang namanya tirakatan tuh ya itu. Nah, toh. Malam 17. Jadi tirakatan ki ora mangan ra ngombe lho, ra ngombe. Iya. Ora mangan tumpeng. Saya tasyakuran. Malam tirakatan malah ada panggung gembiranya. Ya. Itu kan konsep yang dahulu ya. Kalau Jadi tidak kata rasanya ala zaman seperti now itu. mungkin Kalau nggak se tadi ekstrim ke itu. terus ke kriteria itu apapun kemajuan atau peningkatan yang ingin kita tampilkan. Tapi jangan pernah lupakan sejarah. Jangan pernah lupakan tokoh-tokoh yang dulu lah. Iya. Karena saya lihat sekarang itu tokoh apapun itu apa ya, ada upaya-upaya untuk melupakan, bahkan bukti-bukti itu dihancurkan. Ya, siap. Nah, itu banyak sekali. Itu alangkah apa ya? Terus kata-kata kotor lah untuk Iya, itu. iya. Kok bisa-bisanya gitu. Ya nantilah untuk season pesan-pesan itu Akan kita oh, sampaikan. kita Ini sampaikan. diam-diam Mas Santoso itu cara berpikirnya sudah lompatannya terlalu jauh. Tapi saya sangat setuju Nggak apa-apa. sekali. Sebenarnya saya juga ingin nggak nebeng ya Mas. Iya. Iya. Mungkin memang kita harus berpikirnya seperti itu. Karena memang pola pikir masyarakat awam itu ya kalau Agustusan ya anane seperti itulah. Padahal sebenarnya kan tidak seperti itu. Iya. Karena cuma kebiasaan saja, kebiasaan yang menjadi apa ya, seakan-akan menjadi keharusan, Budaya. menjadi budaya. Jadi kalau menurut saya itu kita yang lebih tahu dalam bidangnya itu mari kita istilahnya ya itu tadi Memberikan mulai edukasi. memberi edukasi. Iya. Oh tirakatan sing bener ya aslinya ngene iki lho. Iya. Bukan masalah ada iya. unsur kesakralan juga gitu ya. Iya. Ya mungkin di tahun ada perayaannya, ya, tapi ada sakralnya 2023 ini akan menjadi sebuah tolak ukur untuk Iya. perkembangan budaya, terutama yang ada di Era perubahan inilah pokoknya kalau bisa itu kita mengawali untuk yang muda-muda ini. Jangan lupa pilih nomor 51. Enggak kalau sepanjang itu untuk perubahan. Nggak Saya apa-apa. dukung ya, Saya- saya dukung ya. Pilih nggak? Soalnya dari dulu nggak ada perubahan ya. Iya, kan? iya, betul, Kalau untuk betul. perubahan saya Enggak, tapi setuju. saya mau pilih Mas. kalau di mindset tadi saya nyalon itu dari depan mesti salamnya gini. tiba-tiba banyak orang yang langsung kan ya. Iya, Wah, Salam santun. santun ya, santun coba ya. Padahal sebenarnya kalau dipikir itu sama yang mengeluarkan telur itu lebih aji itu karena dia menjanjikan telur tapi nggak ada barangnya. ya Amit jauh. karuan itu wah iya. Karena selama kita Tapi kan harus mempunyai- setuju saya Mas. Kalau misalnya Santoso ini nyalek saya setuju kok ada. Bener ya. Tapi karena partainya belum ada. Kan itu bukan Iya. urusan Iya. saya. Saya Iya. cuma setuju secara pribadi. Ini saya sebenarnya Setuju juga saya. ini dari ini terus saya ngikutin Podcast. podcastnya ini kan saya itu sebenarnya data juga. Gitu Ini siapa-siapa yang bisa nanti tak
Membentuk partai untuk Iya. Tim ses. untuk membacking ada itu. Iya, ini kalau misalnya gini Mas Judu, kita misalnya jadi tim sesnya, aku paling daftar. Kan timnya yang sukses. Kalau calonnya belum tentu. Iya, iya. Ini tim sukses kok. Ya. Nah, suksesnya itu sukses dalam apa gitu. Tim. Kan bukan kan loh. Ya, calon yang sukses. kinerjanya di mana dan apa gitu. Kayaknya tambah menarik, kita sudah hampir mendekati untuk durasi kita untuk closing statement ini. Statement nih dari masing-masing dusun nih. Ada Jadi perwakilan. harapan aja lah, harapan seperti apa, dan di Rembuk Kopi ini memang semuanya boleh diomongin, semua boleh berwacana, semua boleh beropini, dan yang pasti ada yang nonton. Tenang aja. Tanpa tedeng aling-aling Iya. ya. Silakan Mas Indra. Mas Indra, monggo. Harapannya nih tentang karnaval di tahun 2023 ini apa? Sebelum fokus ke karnaval mungkin dari pihak Dusun Bonggol lebih ke intern di Dusun Bonggol dulu karena kita penggabungan Pak. Nah, itu Misinya menjadi lebih misinya kan ya? lebih penting di situ Lebih mungkin. penting, benar-benar. Ketika memang menjadi karnaval itu kita ikut berpartisipasi, kalau di situ harapannya pasti karnavalnya ya itu rebugani kita tadi. Pasti ada, harusnya kedepannya pasti ada perbaikan, pengembangan yang bagus lah, entah konsep, entah penyelenggaraan, itu pasti kita mengharapkan ya sebisa mungkin penampilan itu lebih bagus, entah itu pakem, entah itu kriteria, entah itu apapun, itu pasti harusnya bisa ada perkembangan yang signifikan harusnya, karena ya itu kita sudah ada di era yang seperti ini, harusnya bisa menjadi tolak ukur. Kemarin kita seperti itu, sudah bisa dilihat kembali lah yang masa-masa yang sebelumnya. Nah, itu menjadi pesan tersendiri sih dari saya, ketika itu menjadi karnaval yang menjadi trendsetter, kita pasti akan mempunyai standar yang tinggi juga nantinya ke depan gitu. Cuman concern kami yang di Dusun Bonggol terutama lebih ke wilayah intern dulu, yang pasti kita penggabungan tadi, karena Pak Kadus yang sekarang memang sudah memegang 2 wilayah dan memang harus ya ekstra itu aja sih. Semoga bisa memberikan yang maksimal itu aja kalau dari Dusun Bonggol. Kompak ya. Tapi mungkin isu yang seperti yang diangkat dari Ponggol juga hampir mirip, saya tahu banget di Delik, tanah kelahiran saya. Itu juga semacam ada juga Delik, itu juga ada Delik Wetan, Delik Tengah, dan juga Pasinan kebetulan, karena ini secara ini juga beda ya nama dusunnya. Mungkin Mas Topik juga hampir bisa mengungkapkan misinya juga mungkin ada ya, misi-misi penyatuan seperti itu. Untuk visi dan misinya juga, maaf ya, ini bukan nebeng ya Mas. Mau mana Maksudnya itu supaya konteksnya sama. Selama baik nggak apa-apa. memang dari kami, terutama dari pemuda Delik itu ada misi untuk mempersatukan semua elemen masyarakat. Kedepannya itu karnaval itu hanya sarana untuk salah satu sarana untuk membangun persatuan dan kesatuan di Dusun Delik dan Pasinan khususnya, atau dalam satu lingkup Kadus, dan untuk level yang lebih tinggi lagi ya untuk level di Sanggerabak itu sendiri. Kalau di luar itu mungkin nanti bisa dibicarakan lain waktu ya. Yang jelas kurang lebih seperti itu. Jadi dalam hal ini saya sebagai kreator yang sudah didukung oleh teman-teman dari pemuda dan didukung oleh semua pihak, itu memang ada keinginan untuk mempersatukan semua elemen masyarakat dengan lantaran karnaval ini, dan kedepannya bukan hanya sebatas urusan karnaval, mungkin untuk urusan-urusan lain yang karena memang segala sesuatu itu menjadi cair ya Mas ya. Persatuan kan penting ya Mas ya, mungkin seperti negara kita itulah. Jadi kurang lebih ya seperti itu, dari pemuda, dari panitia, misinya adalah persatuan dan kesatuan Dusun Delik, untuk persatuan dan kesatuan Desa Gerabak juga, ya pada intinya untuk kebaikan kita semua gitu. Ya, sip. Dukung Pak. Mas Santoso. Iya Mas. Ini ke statementnya apa ini? pesan dan kesan. Ya, closing statementnya ini mau menyampaikan apa ini? Saya ini sebenarnya udah disampaikan juga dari rekan-rekan Ponggol sama
Jadi kita tetap satu jaga kekompakan, terus saling menghargai ini juga penting. Jadi kalau saya itu yang penting inilah kita tadi edukasi itu ke yang lebih muda. Jadi jangan malu lah, sesuatu itu kita tanyalah sama yang lebih tua. Jadi yang lebih tua juga harus inilah lebih Open lebih, ya. lebih jadi itu pasti namanya yang blood itu iya toh semangatnya cok, tapi seujas-ujus gitu loh. Iya, betul. Saya ngalami juga. Mungkin kalau dalam bahasa agama kurang adab. Enggak. Maksudnya ujas-ujus itu cuma kurang perhitungan. Jadi Trunyak-trunyuk. hati-hati lan pas podonya itu sok kurang. Jadi dia nanya ojo ngene ndak ngene. Itu kadang diterabas. Padahal jelas-jelas itu untuk yang lebih. Jadi saya mengingat pesan dari almarhum itu selalulah sayangi sesama, apalagi yang lebih muda. Jadi kalau yang tua negur yang muda itu mbok tresno gitu loh. Ojo bocah kan enggak, jangan gitu. Nang sing halus lah sing enak. Supaya apa? Kalau kita ngomong ke kesatuan, kekompakan dan lain-lain tanpa rasa tresno tadi itu nonsense. Iya. Oke. Keren. Semakin bagus sebenarnya obrolan kita tentang karnaval, tapi kita Terpisah oleh durasi juga. ya. Jangan lupa Satu pesan. Oh ya, Oke. coba. Nah, saya satu pesan ini sebenarnya jeritan kreator. Iya, kreator Enggak, apa? saya melihat rekan-rekan ya di semua tempat itu diwangi melek bengi. Turunnya kurang. Betul. Kadang Ya. asam lambung, masuk angin. Nah, Komplikasi. siang malam Iya, betul. kita ingin berekspresi untuk gerabak, iya. memberikan satu contoh supaya generasi nanti itu Yang bisa terbaik lebih untuk gerabak. baik lagi. Iya. Nah, tolonglah untuk yang panitia itu kita sebagai perbandingan atau itu kalau yang kreativitas ini tolong didahulukan. Misalnya Mas Andek di Goa, wah nyewa Jawa Lor apa Jawa Kidul sing menang festival dan lain-lain, ya nuwun sewu kita protes besar tuh. Betul ya. Murni ya. Sehubungan dengan kredibilitas Iya. penilaian kalau itu. Iya. Itu mesti harus Mesti ada tanda kutip itu. Jadi Jadi itu seperti ya yang diperhitungkan. untuk menambahkan memang seperti tadi. Ibaratnya yang saya jangan sampai kreativitas ini yang udah dibangun sekarang eranya udah enak semua. Kita izin, kita apa itu kita itu melihat orang pakai seragam itu kan udah kayak saudara atau teman, nggak kayak dulu kan. Wah kita itu Agak takut-takut ya. beda-beda ya. Sekarang semua dimudahkan itu ya. Marilah bareng-bareng gitu. Mungkin gitu Mas Topik. Ya tambahnya ya, mungkin Ya. menyambung Mas. Tapi nggak nebeng ya? Enggak. Kalau kali ini enggak nebeng. Cuma menambahkan. Memang benar sekali apa yang dikatakan Mas Santoso itu. Jadi untuk kreativitas dan penilaian itu jangan sampai mengadopsi kreativitas kalah sama sing di duit ya Mas. Iya. Bunga iso nyewa kono-kono sing nangkon Kayak dianggap. sewan gitu kan. Iya, karena yang di sana dianggap juara itu kan kriterianya juga beda juga dengan kita. Iya. Nanti cah mau kreativitas, Ah, malas. iya. Ya kan Ya, pejajaran mematikan lagi. iya. Nanti judulnya sing mani duitnya ya itu yang juara malah. Jadi itu nanti mematikan semangat dari kreator-kreator itu sendiri. Iya, gitu. betul. Oke, sajanya asik, tapi cuma memang kita terbatas dengan durasi. Jangan lupa bagi semua yang ada di luaran sana, dimanapun Anda berada, yang ingin menginginkan kaos-kaos karnival ini ya harus kontak saya. Karnival 2023, nanti bisa kontak saya di 085729079378. Jangan lupa juga acara ini terselenggara berkat kerjasama Gerabak Nyenik dan Selasar Merah Putih. Rembu kopi, rembukan sambil Ngopi. Gerabaknya nih. ojo hilang Gerak lagi.